Halo semuanya, perkenalkan nama saya Guru Saifi Ali. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. NIM saya 0534960045. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini saya sudah ada di halaman tugasnya. Saya bacakan terlebih dahulu. Untuk soal tugasnya yaitu yang di sini Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Di sini ada 5 fungsi ya. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan atau minuman. Kemudian yang kedua, itu pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan 20.000. Selain itu restorannya diskon ya, ini kayak kemarin ya. Oke, kemudian 4, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Nah, yang terakhir ada manajemen menu aplikasi. Di sini program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran, agar dapat menambahkan menu baru atau mengubah harga atau menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi terdapat konfirmasi terlebih dahulu, ya. Apakah yakin? Jika ya atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya ada create, update, delete ya di apa namanya, di program ini. Baik, setelah ini kita lanjutkan ke sintaks di Visual Studio Code. Seperti tugas 1 saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengerjakan praktikum kedua atau tugas 2 ya. Dan juga untuk struktur file saya juga membuat 2 file. Yang pertama ada menu.java untuk inisiasi kelas menu dan juga satu lagi itu main.java. Ini di sini adalah, sintaks utama kita ya di main.java ya. Lalu saya akan bahas sedikit saja ya per segmentasinya. Nah, di sini saya dari atas saja, ini saya pakai scanner untuk importnya, kemudian di sini ada inisiasi variabel ya. Kemudian ini di yang pertama, ini saya memunculkan menu, isi menu awal ya, metode isi menu awal untuk di sini ada memunculkan menunya ya, seperti itu ya. Kemudian nanti akan ada input untuk memilih menu terlebih dahulu ya. Nah, di sini pakai switch option, kemudian jika tidak ada nanti muncul seperti ini, print in. Nah, kemudian ini untuk isi menu awalnya, itu saya memunculkan list ya, list dari makanan dan juga minumannya, sesuai dari array yang ada. Kemudian ada juga perintah untuk tampilkan menu ya, metode untuk tampilkan menu. Di sini untuk eksekusi menampilkan menunya dan juga menu minumannya. Kemudian di sini ada metode proses pemesanan ya. Jadi di sini untuk menghitung jumlah pesanannya. Jadi jika sudah selesai nanti akan muncul langsung struknya gitu ya, pembayarannya ya, seperti itu. Jika belum selesai, maka akan lanjut terus ditambahkan kepada pesanan, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk ini ya, untuk masukkan jumlah ya, sama seperti tadi dipakai if clause ya. Jika sudah berhasil ditambahkan, lalu lalu saya jalankan cetak struk ya, metode cetak struk, seperti itu. Nah,
Untuk metode cetak stroke, di sini seperti kemarin ya, hanya ditambah-tambahkan tetapi menggunakan perulangan ya di sini. Ya seperti ini ya. Jika jumlah pesanannya terus ada, itu ditambah-tambah terus ya, dan akan diambil datanya dari total jumlah pesanan yang sudah dipesan oleh user. Nah, lalu ada perhitungan diskon ya, dan juga perhitungan buy one get one, seperti itu ya. 2 kondisi, 3 kondisi deh, diskon, buy one get one, dan juga normal. Nah, di sini adalah perhitungannya, ini perhitungan biayanya ya, nanti yang perlu dibayar oleh user, seperti itu ya. Nah, setelah dihitung, lalu di-print out menjadi stroke ya, ke metode cetak stroke. Nah, kemudian untuk metode manajemen menu, ini untuk menu yang tadi yang create, update, delete ya. Di sini saya menggunakan switch juga ya untuk memilihnya, untuk memilih menu-menu yang mau diganti. Nah, di sini ada, oh sorry, menggunakan do ya, menggunakan do, ini ada tambah, ada ubah, hapus ya, dan juga kembali. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya membuat sintaks untuk tambah menu ya, metode tambah menu. Di sini untuk menambahkan menu baru, nantinya akan muncul input teks ya. Jika tambah menu baru, juga akan muncul untuk input harganya, kemudian kategorinya memilih antara makanan atau minuman, seperti itu ya. Kemudian nanti ditambahkan ke dalam indeks menu ya, seperti itu. Dan jika sudah selesai tidak ya, untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, kemudian untuk metode ubah harga, ini untuk merubah harga di menu yang sudah ada. Hampir sama seperti tadi ya, tapi ditambah, cuma bedanya ini update ya. Jadi data di indeks itu di-update, seperti itu ya. Nanti ada konfirmasi juga, seperti itu. Nah, yang terakhir ada metode hapus menu, ini untuk menghapus menunya ya. Jadi menu yang sudah ada bisa dihapus dan juga nantinya akan hilang, seperti itu. Ya, jika dibatalkan nanti muncul akan dibatalkan. Nah, ini kita coba run terlebih dahulu ya, agar lebih terlihat. Saya naikkan dulu ininya. Saya akan run dari sini. Kita tunggu sebentar. Oke, muncul ya aplikasi Ice Cafe. Untuk kita tes satu-satu ya untuk pesan menu. Nah, di sini kita harus ketik menunya. Nasi goreng, jumlah pesanannya 5 contoh ya. Nanti kalau kita mau tambah lagi, misalkan sate ayam 5 juga, kemudian minumannya misalkan es teh 5 juga, kemudian kopi 5 juga. Nah, jika sudah kita ketik selesai, maka langsung muncul struk pembayarannya di sini ya. Nah, ini totalnya nasi goreng 5, sate ayam 5, es teh 5, kopi 5. Kemudian mendapatkan promo beli satu gratis satu minuman dan juga mendapatkan diskon 10%. Juga di sini ada pajak dan juga biaya pelayanan. Nah, kemudian sekarang kita tes untuk manajemen menunya. Nah, sini saya nomor 2 manajemen menu. Nah, ini muncul manajemen menu. Kita bisa coba tambahkan menu ya. Nah, nama menu barunya misalkan, es teler. Harganya misalkan 50.000. Kategorinya minuman. Nah, ini sudah tertambahkan ya. Lalu jika ingin tambah menu lagi misalkan makanannya, ketik iya, nama menu barunya misalkan nasi telur balado, harga menunya misalkan 15.000, kategori makanan. Nanti kita tekan tidak, nanti kita bisa kembali dan juga kita bisa ke menu pesanan lagi ya, pesan menu. Nah, di sini akan muncul es teler yang ke-9, indeks 9, harga 50.000 dan juga ada nasi telur balado. Nah, sekarang kita coba pesan telur balado, kita pesan 5 saja dan juga es teler 5 juga ya. Kita selesai. Nah, muncul di sini ya. Nasi telur balado 5, 75.000, es teler 5, 250.000. Kemudian dapat promo buy one get one minuman, jadi 50.000 apa, dipotong 50.000, kemudian mendapatkan diskon ya.
Oke, sekarang kita coba untuk menghapus menunya sorry, kita ubah dulu ya, ubah harga menu. Misalkan kita menu es teler kemahalan ya, 50.000 kita ubah dulu ya, nomor 9. Nah, yakin ingin merubah harga? Iya. Harga barunya misalkan jadi 20.000 ya. Nah, sini sudah ada ya. Coba kita lihat apakah sudah dirubah. Nah, seperti itu ya. Sudah dirubah di sini ya, es teler 20.000. Oke, sekarang kita selesai dulu biar keluar menunya. Nah, jadi gitu. Oke, sekarang kita coba untuk hapus ya. Kemudian hapus menu. Kita hapus 10 dulu ya. 10 ya. Kemudian kita hapus, nah ini 10 udah nggak ada ya. Yang kita hapus 9. Ya, kita lihat lagi. Nah, sudah hilang ya, es teler dan juga nasi telur baladonya. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita hapus 8 juga ini bakal hilang ya, atau kita tekan tidak saja untuk cancel. Seperti itu ya, untuk hapus menu, ubah harga dan juga tambah menunya. Sekarang untuk keluar kita tekan 3. Nah, seperti itu. Sudah bisa dicoba semua menunya dan juga struknya, tadi pemesanan juga sudah dicoba. Ya, baik. Jadi cukup sekian tugas 2 praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akan menambahkan kata-kata untuk sebelum mengakhiri videonya. Sebentar. Nah, di sini saya membacakan satu quotes dari Eleanor Roosevelt ya. "Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka." Seperti itu ya. Baik, saya Guru pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.